Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fadila Suharta. Saya dari kelas Farmasi 1D. Saya akan menjelaskan mengenai uji beda rata grup perlakuan dengan metode ortogonal. Langsung saja ke contoh kasusnya. Nah, ini langsung ke contoh kasusnya. Saya akan bacakan dulu soal terlebih dahulu. Dari suatu percobaan pengaruh populasi benih dengan interval yang sama, didapat T1 sama dengan 25, T2 sama dengan 50, T3 sama dengan 75, T4 sama dengan 100, T5 125, dan T6 150 kg. Terhadap produksi padi menurut RAK, data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Ini adalah data yang diperoleh produksi padi ton per bak hasil percobaan pengaruh populasi benih. Terdapat 4 kelompok dalam tabel ini, dan ini ada prosedur MOP-nya. Dari daftar koefisien ortogonal polinominal pada lampiran 7, ambil himpunan koefisien kontras ber-dB tunggal yang diperlukan seperti tabel 6,5. Ini tabel 6,5-nya dan lampiran 7-nya berada di ini lampiran 7-nya. Jadi data yang di atas terdapat dari sini. Lalu kedua, hitung JK masing-masing kontras ber-dB tunggal atau bagi masing-masing ortogonal polinominal sebagai berikut. Ada rumusnya yang tertera di sini, yaitu JKL sama dengan TL kuadrat per RT kuadrat kali TL sama dengan C1TN. Ini TL-nya yaitu yang sehingga untuk contoh ini diperoleh JK1 sama dengan JK linier min 5 dikali 20,496. Ini didapat dari tabel yang ini. Nah, yang 5-nya didapat dari linier 5 ini, sedangkan yang 20,496 ini adalah TP1. Ya, TP1 yaitu 20,496. Ditambah ini semuanya, jadi yang kuadrat, yang linier juga, yang 3 ini T3, maka dikali yang 20,289, tambah lagi 1 dikali 1,217, begitupun seterusnya. Nah, untuk dibaginya 4, soalnya ini 4 kelompok ya, jadi R-nya 4. Lalu 70-nya didapat dari TC ini, TC kuadrat 1, 70. Untuk yang lainnya begitu juga, misalkan JK kuadratik, ini yang JK kuadratik 5, ditambah ini 20,496, seterusnya sebagainya. Yang 84-nya didapat dari sini. Begitupun yang lainnya juga sama. Selanjutnya yang ketiga, uji F. Oleh karena semua kontras di atas ber-dB tunggal, maka F hitung dihitung sebagai berikut. Nah, F hitung ini F1 sama dengan JKL per KT galat. JK1 per KT galat. JK-nya sudah dapat tadi, yang ini JK1, ini hasilnya. Lalu masukkan ke dalam rumus yang ini, digantikan jadi 0,760,035 dibagi galatnya didapat dari ini. Nah, ini galat. Jadi KT-nya didapat dari hasil JK dibagi dengan DB. Ini KT-nya maka akan diperoleh KT. Langsung saja masukkan KT galatnya 110 ke sini.
Nah, maka Anda dapat hasil 6,87. Begitupun seterusnya yang DK2 6,67. Selanjutnya, dengan cara yang sama diperoleh F3 sama dengan 1,02, F4 0,82, F5 1,45. Jika nilai-nilai F ini dibandingkan dengan F 0,05 dalam kurung 1,15 sama dengan 4,54 dan F 0,01 dalam kurung 1,15 sama dengan 8,68, maka hanya F1 yang lebih besar dari F 0,05. Ini berarti bahwa hanya derajat polinomial pertama linear yang nyata, sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi padi yang takaran benih berkaitan secara linear nyata. 4. Hitung jika sisa residual yang merangkum polinomial yang minimal derajat 2 tingkat di atas derajat polinomial yang nyata. Untuk contoh di atas, jika sisa terdiri dari JK3 tambah JK4 dan JK3. Soalnya yang JK2 sudah memiliki derajat 2 tingkat di atas derajat polinomial yang pertama, yaitu yang nyata. Maka terdapat sisa JK3, 4, dan 5. Sehingga KT sisa sama dengan JK sisa per V sisa. Maka JK sisanya dijumlahkan dapat hasil 363,891 dibagi 3 karena 3 kelompok yang sisanya sama dengan 0,121,297 dan F sisa dengan rumus KT sisa per KTG dengan hasil 1,10. Hasil analisa menurut uji MOP ini tertera pada tabel 6,6. Nah, ini hasilnya didapat hasil ini. Ini kelompok 3 galat 15. Misalkan F hitungnya didapat, F tabelnya 5% dapat 3,29 dan 1% dapat 5,42. Ini didapat dari tabel lampiran. Nah, ini tabel lampirannya. Yang tadi kelompok 3 galat 15. Hasilnya ini di 3,29 dan 5,42. Kita lihat apakah sama kelompok 3 galat 15. Berarti menghitungnya kelompoknya 3 ini ke samping kanan hitung 1, 2, 3 dan ke bawahnya 15, 1, 2, 3, 15. Nah, ini kelompok 3 ini hasilnya untuk 5% 3,29 dan F tabel untuk 1% 5,42. Maka sesuai dengan hasil yang tabel 6,6 ini. Sesuai yang tertera dari hasil Ansira ini, terlihat bahwa meskipun dari ANOVA baku perlakuan berpengaruh tidak nyata. Uji lanjutan menurut MOP dapat menunjukkan adanya hubungan linear nyata antara populasi benih dan produksi kedelai. Untuk percobaan yang mempunyai ulangan tidak sama, prosedurnya dapat dilihat pada Gomez dan Gomez 1980. Ini keterangan nyata dan tidak nyata, jadi jelasnya kelompok 3 ini F hitungnya sangat nyata dengan perbandingan data yang diperoleh. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau bahkan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.